Di saat hari kemenangan tiba, dua kelompok warga di Medan justru saling lempar batu. Kirap obor ratusan anak-anak dan parade beduk meriahkan malam takbiran. Lihat film inspiratif kisah anak autis berprestasi isi liburan bersama keluarga. Bosan dengan opor ayam? Coba semur daging dan sayur sambal godok untuk menu lebaran Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang hari ini dan juga sejak semalam, Luisa, menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Ya, ini saya dengar langsung dari calon haji kita ya. Belum, baru rencana ya. Rencana ya. Mudah-mudahan rencananya Insya Allah ya. Betul. Ya saudara, kita akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan dengan saya Luisa Kusnandar dan juga Joy Astro. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin Minal ya. aidin wal faizin buat semua umat Islam di tanah air ya. Ya, ini memang yang tradisi yang menurut saya sangat spesial ya. Kalau lebaran itu ada maaf-maafan. Jadi Betul. saya juga minta maaf dulu. Maaf lahir batin sama-sama. Kalau saya ada salah ya. Ini semua umat Islam di tanah air sekarang sedang sibuk bersiap-siap untuk segera melaksanakan sholat Idul Fitri menyambut hari kemenangan ini, Luisa. Semoga saja di hari lebaran ini jalan sudah lengang. Ya, betul. Di Sejak arus kemarin ya sudah lengang Pantura ya. dan juga arus selatan ya. Ya, nanti kita juga akan pantau dari utara dan selatan untuk arus mudik lebaran. Betul sekali, dan selain itu nanti juga akan ada live dari Masjid Istiqlal. Kita akan melihat sholat Id pagi hari ini ya. Sholat Idul Fitri pagi ini, betul sekali. Dan inilah liputan 6 pagi edisi Hari Raya Idul Fitri bersama saya Joy Astro dan Luisa Kusnandar. Ya, ini ada informasi kriminal ya. Seorang polisi hutan tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kampung Skamto, Kecamatan Skamto, Kabupaten Kerom. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Jayapura untuk kemudian dilakukan otopsi. Jenazah korban Ayub Nota Nubun mengalami luka tembak di kepala dan langsung dibawa ke ruang jenazah rumah sakit untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Penembakan ini terjadi di jembatan Kampung Skamto. Saat kejadian, korban dan rekannya sedang berpatroli menggunakan mobil patroli hutan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Ya, tiba-tiba dari arah kiri berjarak sekitar 100 meter, mobil patroli diberondong tembakan oleh sekelompok orang tak dikenal. 6 tembakan mengenai pintu mobil dan 1 tembakan mengenai korban. Aparat kepolisian saat ini masih mengejar pelaku penembakan. Ya saudara, seorang pemudik asal Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang dikendarainya terlindas bus di Jalan Raya Ngawi menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, untuk menghindari amuk massa, pengemudi bus langsung diamankan di kantor polisi setempat. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Bojonegoro, tepatnya di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kota Ngawi. Korban Sirojul Munir, warga Desa Sido Makmur, Kecamatan Wido Daren, Kabupaten Ngawi, tewas di tempat kejadian setelah motor yang dikendarainya terlindas bus Gunung Mas jurusan Cepu Ngawi. Ya, saksi mata menyatakan kecelakaan ini terjadi ketika korban melaju dari arah Ngawi menuju Bojonegoro. Di lokasi kejadian, saat jalan menikung tajam, motor korban terjatuh akibat terpeleset ceceran minyak yang tumpah ke jalan. Ya, di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul bus Gunung Mas yang langsung melindasnya. Untuk menghindari amukan massa, pengemudi bus langsung diamankan di kantor polisi terdekat. Ya, ini sekaligus himbauan ya buat para pemudik yang mungkin menggunakan kendaraan pribadi untuk selalu berhati-hati di jalan dan tidak terburu-buru untuk sampai ke tempat tujuan. Betul sekali, kalau arus mudik sudah sampai di kampung dengan selamat, nanti arus baliknya juga harus hati-hati ya. Seperti itu juga, betul. Ya saudara, pemerintah memutuskan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah jatuh pada hari Minggu atau tanggal 19 Agustus 2012 hari ini. Hari ini. Keputusan diambil dalam sebuah sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama dan dihadiri anggota Badan Hisab, Ruqyat dan Ormas Islam. Rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan mengenai posisi hilal oleh ahli astronomi yang menjelaskan bahwa menurut perhitungan hilal, 1 Syawal sudah pasti jatuh pada hari Minggu. Sedangkan di Indonesia penetapan 1 Syawal tidak dilihat hanya berdasarkan pada hilal saja, namun juga berdasarkan pada ru'yat.
Perbedaan itu kan tidak direkayasa. Jadi mungkin saja berbeda, mungkin saja sama begitu. Jadi ya alhamdulillah pada tahun ini 1 Syawalnya itu sama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2012 hari Minggu besok. Dengan penetapan 1 Syawal 1433 Hijriah jatuh pada hari Minggu, maka pada tahun ini tidak ada perbedaan penetapan hari Idul Fitri antara pemerintah dengan ormas Islam, khususnya Muhammadiyah. Sekalipun berpuasa di hari yang berbeda, tetapi umat Islam Indonesia berlebaran di hari yang sama. Christina Helen dan Agus Ginanjar melaporkan dari Jakarta. Mana ada informasi di tengah kegembiraan malam takbiran ya, ada informasi yang cukup memprihatinkan. Suasana malam takbiran di kota Medan ternoda akibat ulah 2 kelompok warga yang terlibat tawuran. Suasana semarak takbiran pun mendadak berubah menjadi arena saling lempar batu, saudara. Bahkan tembakan peringatan yang sempat dikeluarkan petugas tidak digubris kedua kelompok. Perang batu pecah di pemukiman warga yang tengah melaksanakan takbiran. Bentrok antar 2 kelompok lingkungan ini pecah akibat isu pelemparan batu dan mercon ke arah Masjid An-Nur yang tengah membagi zakat fitrah dan melaksanakan takbir di lingkungan Aur. Pelaku ditengarai dari kelompok lingkungan Jalan Mangkubumi yang terletak di seberang jembatan lingkungan Aur. Ratusan warga dari kedua kubu kemudian saling membalas perang batu. Puluhan personil dari Polresta Medan dan Brimob tidak digubris warga, meski petugas meletuskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan tawuran. Tawuran berhenti setelah polisi menyita sejumlah senjata tajam dan batu yang digunakan sebagai alat penyerangan. Untuk mencegah bentrok susulan terjadi jelang sholat Id hari ini, puluhan personil kepolisian disiagakan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, pawai dan arak-arakan takbiran di jalan raya selain membahayakan juga mengganggu arus lalu lintas. Ya, sebagian warga di beberapa daerah memilih merayakan takbiran dengan pawai obor. Diiringi pukulan puluhan beduk, ratusan anak-anak Palmeriam Matraman, Jakarta Timur ini dengan tertib mengikuti kirap obor dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Meski rute yang ditempuh lumayan jauh, namun anak-anak ini mengaku senang bisa terlibat dalam pawai. Apa yang dilakukan warga Palmeriam, Jakarta Timur ini patut menjadi contoh. Selain untuk tetap menjaga tradisi, takbiran dengan obor merupakan salah satu kegiatan positif yang jauh dari resiko kecelakaan di jalan raya. Takbiran dengan mengarak obor juga dilakukan ratusan santri TPA di Desa Sribit, Klaten, Jawa Tengah. Selain membawa obor, sebagian santri ada yang membawa berbagai jenis alat musik, mulai dari peralatan drum band hingga kentongan, sehingga menjadikan suasana semakin meriah. Tradisi pawai takbiran obor ini rutin dilakukan setiap malam Idul Fitri, sekaligus untuk menjalin ukhuwah Islamiyah antar santri TPA. Tradisi pawai obor dengan jalan kaki juga dilakukan untuk menghindari para santri agar tidak melakukan takbir dengan kendaraan bermotor yang beresiko kecelakaan di jalan raya. Muhammad Noris dan Rojak Asyuri melaporkan dari Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah. Ya, lebih sedikit resiko kecelakaan ya dengan berpawai hanya dengan obor dan juga beduk, tapi tidak mengurangi kemeriahan dari suasana takbirannya. Setuju sekali. Nah, saudara, kemeriahan malam takbiran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan warga tumpah ruah di jalanan merayakan hari kemenangan dengan berbagai cara. Mulai dari pawai beduk, pawai kendaraan hias hingga pesta kembang api sebagai tanda dimulainya 1 Syawal 1433 Hijriah. Ribuan orang tadi malam menggelar takbir keliling di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan bus atau sepeda motor, mereka berkonvoi keliling kota. Sayang, ada sejumlah warga bahkan nekat menaiki atap kendaraannya sambil merayakan malam takbir. Kemeriahan makin terasa saat kembang api berbagai model pun ikut dinyalakan dan hiasi langit Jakarta. Kemacetan pun tak terhindarkan.
Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, parade ribuan beduk mengumandangkan takbir diikuti oleh warga dari berbagai daerah yang ada di Purwakarta. Selain parade beduk, warga juga disuguhi pertunjukan barongsai dari kaum Tionghoa. Ini sebagai bentuk toleransi antar umat beragama di Purwakarta untuk saling menghormati. Di Cimahi, Jawa Barat, sekitar 500 orang umat Islam di kota Cimahi melakukan pawai tarawih keliling kota pada malam takbir menutup bulan Ramadan. Dengan diiringi irama musik Islami, tarian marawis, serta gema takbir, suasana kota Cimahi makin meriah. Pawai berakhir di Jalan Pesantren Kota Cimahi, di mana di lokasi ini menjadi tempat berlangsungnya tabligh akbar oleh ulama setempat. Malam takbiran yang berbeda terlihat di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana puluhan ribu warga menyambut sukacita ratusan kendaraan hias yang melakukan pawai keliling kota Makassar untuk memeriahkan malam Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Pawai ini merupakan agenda tahunan pemerintah kota Makassar yang menjadi tontonan menarik oleh warga Makassar, Sulawesi Selatan. Menyambut hari kemenangan, warga Muslim kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengajak umat non-Muslim menggelar pawai keliling kota Kupang. Pawai menyambut datangnya Idul Fitri ini diikuti oleh sekitar 7.000 pemuda masjid. Selain ekspresi kegembiraan, pawai takbir keliling kota ini juga merupakan bentuk syukur setelah menang melawan hawa nafsu melalui ibadah puasa selama sebulan penuh. Tim Liputan 6 melaporkan.